Halo semuanya, nama saya Ulla Karima dengan NIM G00250488 dari SGD B1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait laporan anatomi blok 2.2. Untuk laporan yang pertama, yakni tentang sirkulasi dari fetal atau janin, di mana sirkulasi janin itu akan berbeda dengan halnya sirkulasi setelah lahir, di mana di sini ada 3 ductus tambahan yang mana dia itu bisa membantu mempercepat terkait sirkulasi dari janin. Yang pertama adalah ductus venosus, yang mana dari plasenta kemudian ke vena umbilicalis itu dia bisa melalui ductus venosus supaya dia ini tidak melalui ke hepar terlebih dahulu. Sehingga ketika nanti sudah masuk ke ductus venosus, dia bisa langsung menuju ke vena porta hepatica. Nah, selanjutnya dia akan seperti pada manusia dewasa, itu dia akan masuk ke vena cava inferior, kemudian dia akan masuk ke atrium dextra. Nah, di sini di atrium dextra dia itu punya namanya foramen ovale, yang mana foramen ovale ini menggabungkan antara atrium dextra dengan atrium sinistra. Sehingga darah itu tidak perlu masuk lagi ke paru-paru untuk ditukarkan, karena kan paru-parunya tuh belum berfungsi seperti itu ya. Jadi dari foramen ovale itu dia bisa langsung ke atrium sinistra untuk mempercepat. Nah, tapi tetap juga ada yang masuk ke ventriculus dextra, kemudian nanti masuk ke atrium sinistra seperti itu. Nah, nanti baru dari atrium sinistra dia akan masuk ke ventriculus sinistra, kemudian nanti dia akan ke aorta dan ke seluruh tubuh. Nah, ketika kembali ke core melalui vena cava superior itu dia dari atrium dextra itu kan seharusnya nanti ketika masuk ke ventriculus dextra ada yang akan dimasukkan ke paru-paru gitu ya, akan disalurkan ke paru-paru. Nah, tapi sebelum dia lanjut ke paru-paru, di sini tuh ada namanya ductus arteriosus, yang mana dia ini akan menghubungkan antara trunculus pulmonalis dengan aorta, sehingga seperti konsep tadi, dia tidak akan melalui paru-paru terlebih dahulu, tetapi akan langsung menuju ke atrium sinistra untuk disebarkan ke seluruh tubuh, seperti itu. Jadi tambahannya adalah si ductus venosus, foramen ovale, dan juga ductus arteriosus. Nah, selebihnya kurang lebih sama seperti setelah lahir. Nah, selanjutnya terkait patofisiologi. Tadi kan kita sudah tahu bahwa janin itu punya 3 tambahan, ductus venosus, arteriosus, dan juga foramen ovale. Nah, ketika lahir itu seharusnya ductus-ductus tadi atau foramen tadi itu dia akan menutup. Seperti halnya di ductus arteriosus dia akan menutup, kemudian kalau foramen ovale dia akan menutup menjadi fossa ovalis seperti itu. Nah, tapi ada hal-hal patofisiologis atau yang dia ini tidak seperti normalnya. Nah, ada juga yang dia ini ductus arteriosus itu tidak menutup, sehingga bisa terjadi nih pertukaran antara dari trunculus pulmonalis ke aorta, disebut juga dengan patent ductus arteriosus. Nah, hal yang sama juga bisa terjadi pada foramen ovale ketika dia tidak menutup bentuk fossa ovalis, antara atrium dextra dan juga atrium sinistra itu bisa bertukaran seperti itu. Nah, jadi kan berbahaya ya, karena kalau misalnya sudah dewasa atau sudah lahir seperti itu, atrium yang dextra ini dia akan menerima banyak hasil-hasil metabolit atau CO2 seperti itu. Nah, kalau misalnya bertukar dengan yang O2, nah ini bisa berbahaya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari patofisio yang tidak menutupnya dari ductus tambahannya itu tadi. Selanjutnya terkait vaskularisasi jantung. Nah, vaskularisasi jantung walaupun dia ini organ yang memompa darah, dia juga butuh ada nutrisinya. Nah, dari mana? Dari pars ascendens aorta. Nah, sebelum aorta keluar atau di pars ascendens ini, dia punya cabang arteri koronaria dextra dan juga arteri koronaria sinistra. Nah, arteri koronaria dextra ini akan bercabang-cabang juga. Dia akan mempunyai ramus marginalis dexter dan juga dia punya ramus yang ke interventricularis yang posterior atau PDA. Nah, nanti kalau yang arteri koronaria sinistra juga akan memvaskularisasi bagian depan sini. Jadi dia akan jadi pertama dia akan melipat ke belakang seperti itu jadi ramus circumflexa. Kemudian dia ke depan jadi ramus interventricularis anterior atau LAD seperti itu. Nah, nanti yang lebih dominan itu lebih ke yang sinistra. Nah, kalau misalnya sinistra ini tadi, selain nanti dia dari depannya LAD ini, dia membentuk ramus lateralis juga di depan, dan juga di bagian belakang ini juga ada ya, ini arteri koronaria sinistra ini. Nah,
Kalau venanya seperti apa? Nah, venanya kurang lebih itu mirip-mirip gitu ya. Dia ini akan punya dari vena cardiaca. Dia punya di bagian tengah sini ada vena cardiaca parva. Nanti di bagian sini tuh ada vena cardiaca media dan di sini ada vena cardiaca posterior. Nanti yang di sebelah sini ada vena cardiaca magna kayak gitu. Nah, dia kurang lebih seringnya berjalan bersamaan dengan arterinya itu tadi. Nanti vena-vena ini akan masuk bukan ke vena cava superior atau vena cava inferior, tapi dia punya jalur sendiri, yaitu sinus coronarius yang ada di atrium dextra seperti itu. Nah, kita lanjut ke laporan yang kedua, yakni yang pertama ini kita akan membahas terkait sinus paranasalis, di mana apa itu sinus paranasalis? Sinus paranasalis itu merupakan suatu kelompok rongga gitu ya dalam tubuh, di dalam kraniofasial, dalam wajah kita, yang mana dia itu berhubungan dengan kafum nasi untuk melalui ostium. Jadi dia itu bisa punya muara-muara di kafum nasi atau di rongga hidung. Nah, sinus paranasalis ini berisi udara dari bagian pernafasan rongga hidung hingga ke dalam kranium. Nah, fungsi sinus-sinus ini apa sih? Yang pertama itu dia bisa melindungi struktur yang sensitif dari fluktuasi suhu yang cepat di hidung. Kemudian dia juga berperan dalam pertahanan tubuh. Kemudian dia juga meningkatkan resonansi suara. Jadi kan dia tuh sebuah rongga seperti itu ya. Jadi makanya kadang kalau kita lagi flu gitu suara kita tuh bisa agak berubah. Nah, itu karena flu itu kan biasanya ada pengisian gitu ya di sinusnya ini. Jadi makanya dia tuh bisa meningkatkan resonansi suara. Kemudian mengurangi berat relatif tengkorak. Tengkorak itu kan isinya tulang semua. Nah, kalau misalnya semua itu padat, semua sama-sama tulang, tengkorak akan semakin berat. Nah, itulah makanya ada rongga-rongga ini supaya bisa mengurangi berat relatif dari tengkorak. Kemudian sebagai penyangga terhadap trauma. Jadi kayak airbag gitu ya kalau di mobil gitu. Jadi penyangga. Kemudian dia juga bisa melembabkan dan juga menghangatkan udara. Nah, sinus paranasalis ini ada 4. Yang pertama adalah sinus frontal, kemudian etmoidal, kemudian maksila, dan juga ada sphenoid. Nah, keempat-empatnya ini akan bermuara pada kafum nasi. Nah, muaranya di mana? Nah, ini. Yang pertama ada di bagian ini, recessus ethmoidalis. Recessus sphenoethmoidalis. Nah, ini akan nantinya dimuarai oleh sinus sphenoidalis. Kemudian di sini ada meatus nasi superior, meatus nasi media, dan juga meatus nasi inferior. Nah, di meatus nasi superior itu akan dimuarai oleh selula ethmoidalis yang bagian posterior. Nah, di meatus nasi media itu dia punya beberapa bagian ya. Ini namanya bula. Nanti di bagian ini itu namanya hiatusnya. Nanti yang di bagian depan itu ada infundibulumnya. Nanti yang bagian belakang ada processus uncinatus. Nah, di sini akan dimuarai beda-beda. Yang pertama yang di bula itu dia selula ethmoidalis yang media. Hiatus semilunaris itu akan dimuarai oleh sinus maxillaris. Yang infundibulum akan dimuarai sinus frontalis dan juga selula ethmoidalis anterior. Dan terakhir yang di processus uncinatus itu dia akan dimuarai dari dia ini akan jadi batas bawah dari hilus semilunaris. Nah, terakhir adalah meatus nasi inferior, itu dia akan dimarahi oleh ductus nasolakrimal. Makanya nasolakrimal ini bisa nanti ada hubungannya dengan air mata. Jadi kalau misalnya kita menangis kan makanya biasanya kadang ada cairan gitu ya keluar dari hidung. Nah, itu. Nah, pertanyaannya ini, kenapa sih sinus maxillaris itu lebih sering mengalami sinusitis dibanding sinus lainnya? Sinus maxillaris yang ini ya. Jadi kenapa kok bisa gitu? Alasan yang pertama adalah letak muaranya. Jadi muaranya kan di kafum nasi, sehingga dia itu harus ke atas gitu. Kalau misalnya dia itu mau keluar, jadi seringkali itu dia terhambat gitu. Jadi kalau misalnya yang lain kan muaranya di bagian bawahnya. Jadi kalau sesuai dengan gaya gravitasi gitu kan dia bisa lebih mudah untuk keluar. Sedangkan kalau di maksila itu dia agak lebih susah karena muaranya itu ada di bagian superiornya dia. Nah, terus habis itu ada ukuran sinus yang lebih besar dibanding ukuran sinus lainnya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya di maksila tuh sinusnya paling besar dibanding kayak sphenoidal, ethmoidal atau bagian frontal dia. Jadi dia tuh punya ukuran yang lebih besar. Dan alasan yang terakhir adalah terkait dasar sinus maksila itu dekat dengan akar gigi premolar dan juga molar nih ya. Jadi gigi itu dia berdekatan, di mana kayak gigi itu kan kita banyak makan, banyak apa ya yang terpapar dari hal-hal yang di luar kayak gitu. Nah, jadi itu bisa aja ada pengaruhnya ke si sinus maxillaris. Nah, mungkin cukup sekian untuk laporan anatomi di blok 2.2 ini. Terima kasih.